itu. Zubair bertanya lagi, bagaimana dengan pemuka perkotaan dan perdesaan, yaitu Huyai bin Akhtab? Thabit berkata, mati terbunuh. Huyai bin Akhtab ini adalah ayahnya Sofiyah yang akan jadi istri Nabi SAW pada saat pembebasan Khaybar. Zubair bertanya lagi, kata Thabit, dia mati terbunuh. Kata Zubair lagi, bagaimana dengan kesatria kami jika kami menyerang dan jika kami menyerang dan pelindung kami jika kami menyerbu, yaitu Azal bin Samuel, ya. Maka Thabit berkata, sudah mati terbunuh, sudah banyak yang mati nih. Zubair lalu bertanya lagi, bagaimana dengan sepasang majlis, yaitu Bani Ka'ab ibn Quraidah dan Bani Amr ibn Quraidah. Jadi kebanyakan mayoritas suku Quraidah mana semua nih yang terkenal, suka kumpul-kumpul, suka ngobrol-ngobrol dalam benteng. Kata Thabit, mereka telah mati, semuanya terbunuh, mereka sudah diselesaikan urusannya, semoga Allah berikan kau hidayah. Udahlah, nggak usah bertanya mereka, kamu sudah selamat, syukur. Ini di kancah peperangan nih, sudah berkhianat, selamatnya sudah syukur, gitu kan. Masih banyak bertanya. Maka Zubair berkata kepada Thabit, ini aneh permintaannya, dia bisa selamat, tapi apa yang dia bilang? Aku memohon dengan nama Allah dan dengan jasa baikku atasmu, wahai Thabit, agar engkau menyusulkanku dengan kawan-kawanku. Aku juga mau mati dibunuh. Dalam riwayat yang dikatakan, aku ingin masuk surga bersama mereka. Kebodohan ini ya. Demi Allah, tidak ada lagi kebaikan bagi kehidupan sesudah mereka. Aku tidak sabar karena Allah, ya. Walaupun hanya seukuran satu ember air, sehingga aku bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Thabit lalu menyampaikan kata-katanya kepada Nabi SAW. Zubair bilang begini, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, datangkan sini, datangkan, penggal lehernya udah. Ini udah diselamatin, masih banyak minta permintaan, lalu minta mohon lagi supaya dibunuh. Dia yang mohon gitu kan. Ya sudah, dikasih. Ucapan Zubair sampai ke telinganya Abu Bakar dan maka Abu Bakar berkata, dia bertemu dengan mereka teman-temannya demi Allah di dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan disinilah Thabit bin Qais bersyair, dia mengatakan, tanggung jawabku terpenuhi bahwa aku orang berbudi, penyabar ketika orang-orang menjauhi kesabaran. Jadi tadi sebenarnya aku sudah tidak sabar tuh. Orang ini dibebasin, minta keluarganya, minta dibebasin, minta hartanya, dibebasin, masih minta tanya teman-temannya, gitu kan. Maka aku sabar. Pada saat orang-orang mungkin sudah tidak bisa sabar dengan itu. Zubair adalah orang yang paling besar jasa baiknya atasku saat kedua tangannya terikat, saat kedua tanganku terikat sebagai tawanan. Aku menemui Rasulullah SAW agar bisa melepaskannya, dan Rasulullah adalah lautan berjalan bagi kami. Artinya Nabi SAW sudah berbuat baik, tapi dia tidak mau, maka terbunuhlah dia. Terbunuhlah dia, ya. Ini diantara kisah yang unik yang dinukil berhubungan dengan kehidupan Thabit radhiyallahu anhu. Dan kita akan sebutkan juga teman-teman sekalian tentang masalah kejadian yang besar dalam hidup Thabit yang merupakan, bisa kita katakan tanda kutip, jasa beliau untuk Nabi SAW, yaitu kisah tentang Juwairiyah radhiyallahu anha yang menjadi istri Nabi SAW di perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq, teman-teman, suku Mustaliq terkenal suku yang besar dari Jazirah Arab, dan mereka berusaha membentuk pasukan untuk menyerang Madinah. Mereka mau menyerang Madinah. Nabi SAW, salah satu strategi perang beliau SAW, beliau kalau dengar ada satu suku mau menyerang, maka beliau menyerang lebih dulu sebelum menunggu. Sampai keluar istilah bagi pepatah-pepatah orang Arab mengatakan, sebaik-baik serangan, sebaik-baik pertahanan adalah penyerang, gitu kan. Karena Nabi SAW berperilaku seperti itu dalam peperangan beliau. Pasti menyerang dulu, yang penting sudah memastikan informasi memang ada musuh yang akan menyerang, sehingga tidak ada kesempatan mereka menguasai wilayah. Yang jelas Nabi SAW pergi ke sana, berhasil mengepung dan akhirnya menang melawan Bani Mustaliq, dan dikenal dengan Ghazwat Bani Mustaliq. Ghazwat adalah peperangan dihadiri oleh Nabi SAW. Kalau mau dengar panjang lebar bisa ikuti di YouTube tentang ceramah saya berhubungan dengan perang Bani Mustaliq. Salah satu hal yang terjadi pada saat itu, teman-teman sekalian, dibagilah harta-harta rampasan perang, termasuk orang-orangnya. Di antaranya ada Juwairiyah. Juwairiyah binti Harith adalah anaknya Harith.
Harith kepala suku Mustalik, terkenal dengan kecantikannya, dengan kedudukannya, dengan segala macam kelebihan anak raja pada saat itu. Maka Juwairiyah ini menjadi bagiannya Thabit bin Qais. Waktu dibagi itu menjadi sahayanya dia, gitu kan? Maka datanglah Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat Juwairiyah tidak layak. Maaf, salah, ini kisah Sofia. Kisahnya begini. Maka Juwairiyah datang berkata kepada Thabit, saya berharap bisa menebus diri saya supaya jangan saya menjadi tawanan. Kata Thabit, itu hak kamu, kalau kamu membebaskan silahkan, gitu kan. Lalu dia pun mengatakan, tunjukkan saya di mana nabi kalian. Datanglah Juwairiyah. Waktu Juwairiyah datang di depan kemah Nabi SAW, dalam riwayat sahih dikatakan Aisyah melihatnya, dan Juwairiyah sangat cantik. Kata Aisyah dalam riwayat ini, begitu saya melihatnya saya langsung membencinya, karena saya sudah tahu ini kemungkinan dinikahi oleh Nabi SAW. Maka dia pun berkata, mana Rasul, mana Nabi kalian? Kata Aisyah, ada. Tapi lihat bagaimana adabnya Aisyah radhiyallahu anha. Bukan seperti sebagian wanita sekarang, cemburu kemudian langsung bersangka buruk, berusaha menghadang, berusaha segala macam hal yang tidak benar. Ditanya, mana utusan Allah pada kalian? Kata Aisyah, ada di dalam, silahkan masuk. Dia masuklah Juwairiyah. Begitu masuk lalu mengatakan, wahai utusan Allah, saya Juwairiyah binti Harith, dan saya tidak rela menjadi tawanan karena saya anak raja. Bisa enggak saya meminjam uang dengan anda untuk menebus diri saya, anggap utang, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, wahai Juwairiyah, maukah kau sesuatu yang lebih baik? Kata dia, apa? Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam dan saya nikahi, tidak usah ada tebusan. Kata Juwairiyah, tentu saja. Maka dia syahadat pada saat itu, dan Nabi SAW menikahinya. Maka Aisyah berkata, pada saat itu ya, tersebarlah berita di pasukan kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah, dan yang menyebarkan berita Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat mulia yang selama ini selalu dirusak namanya dengan dikatakan kalau dia pencemburu, dan seakan-akan cemburu Aisyah negatif. Ini salah teman-teman sekalian. Aisyah cemburu, iya, melihat kelebihan fisik misalnya madunya, tapi beliau tidak pernah berbuat hal-hal yang buruk seperti menjatuhkan, seperti melukai atau apa saja. Itu perlu diperbaikin, gitu kan. Dan kita harus tahu teman-teman, riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang perilaku cemburu Aisyah perlu dipertemukan dengan pengorbanan beliau dalam menghadapi madu-madunya. Saya selalu dengar riwayat yang dinukil oleh para teman-teman dai kita, Aisyah itu cemburu begini dan begitu. Baik, tapi kenapa nggak dinukil dengan adil? Kalau Aisyah berkata dalam riwayat sahih, saya pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi SAW, dan pada saat itu Nabi membawa 2 orang istrinya bersama dengan Hafsah, dan saya baru tahu kekurangan saya dan kedudukan Hafsah pada saat saya lihat bagaimana dia melayani Nabi SAW. Saya jadi belajar bagaimana Hafsah luar biasa melayani tempat tidurnya Nabi, melayani pakainya Nabi, melayani minumnya Nabi, makannya dan seterusnya. Maka Aisyah di sini bukan cemburu teman-teman sekalian, tapi dia mengambil pelajaran, gitu kan. Jadi saya sama sekali, mohon maaf pribadi, tidak setuju dengan teman-teman kalau hanya sekedar menukil seakan-akan Aisyah pencemburu buta yang hanya sekedar merusak kehidupan Nabi SAW. Ini keliru. Terbukti Nabi SAW menikah di depannya Aisyah dengan Juwairiyah radhiyallahu anha, dan tidak ada kecemburuan di situ. Bahkan disebutkan dalam riwayat, pada saat setelah menikah dengan Juwairiyah, Nabi SAW pulang ke Madinah, Aisyah dengan Juwairiyah bersebelahan untanya. Dan Aisyah menjelaskan kepada Juwairiyah tentang pribadi Nabi SAW. Kenapa ini nggak dinukil teman-teman sekalian? Jadi pada saat pulang ke Madinah dari perang Bani Mustalik, Aisyah radhiyallahu anha bersebelahan dengan Juwairiyah radhiyallahu anha, dan Aisyah menceritakan tentang pribadi dan kesukaan Nabi SAW. Bayangkan. Dan Aisyah mengatakan, menukil riwayat Bukhari teman-teman sekalian, bagi akhwat kita dengarkan baik-baik, sampai Aisyah mengatakan apa? Ya, saya tidak pernah melihat wanita lebih mulia dibandingkan Juwairiyah. Kenapa? Karena dia sangat menghormati kaumnya. Apa sebabnya perkataan ini? Karena waktu Juwairiyah masuk Islam dan Nabi SAW mengatakan, kau masuk Islam dan saya akan nikahi kamu, maka secara otomatis menjadi istri Nabi SAW. Tersebar berita di pasukan kalau Nabi SAW menikahi
Juwairiyah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Seluruh sahabat membebaskan satu suku Mustalik yang jadi tawanan tadi, bisa diperjualbelikan. Satu manusia bisa mahal nilainya, gitu kan? Bisa ditebus. Tapi Nabi SAW kena menikahi Juwairiyah, maka seluruh sahabat mengatakan kita bebaskan keluarga istri Nabi SAW. Maka semuanya dibebaskan, semua suku Mustalik tidak ada yang jadi budak. Dan gara-gara itu teman-teman sekalian semuanya masuk Islam. Apa kata Aisyah? Tidak ada wanita yang lebih mulia dibandingkan Juwairiyah, karena dia betul-betul menghormati kaumnya. Gara-gara dinikahi Nabi SAW dia masuk Islam, sukunya semua bebas. Sukunya semua bebas. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Karena maaf, saya temukan teman-teman kadang-kadang bicara masalah poligami, bukan praktisi, bukan orang yang melaluinya, lalu dia bicara. Ini maaf, bukan pada tempatnya ini. Atau dia menceritakan tentang cemburu-cemburu Nabi, fokus di situ saja. Tidak pernah diangkat masalah adanya perilaku-perilaku yang positif. Bagaimana para istri Nabi pernah bersama-sama di atas satu tunggangan. Bukankah ada riwayat yang sahih menjelaskan kalau istri-istri Nabi pernah ada di atas unta, satu unta, mereka beberapa orang dibuatkan seperti geranda di atasnya, lalu Anjasya, supirnya Nabi lah, kalau kita sekarang supir yang memegang unta itu melantunkan suara yang indah sehingga unta ini menggoyang-goyangkan lehernya dan sempat goyang, ya, geranda itu. Kata Nabi SAW, pelan-pelannya wahai Anjasya, pelan-pelannya dengan botol-botol kacaku. Nabi SAW membahasakan tentang istrinya. Istri Nabi SAW satu kendaraan sama-sama. Pernahkah diangkat kisah seperti ini teman-teman sekalian? Jadi jangan cuma sekedar masalah kecemburuan. Dan sudah pernah saya sebutkan teman-teman, ada beberapa riwayat seperti misalnya cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dan beliau meminta maaf dengan Nabi SAW. Di antaranya, beliau pernah cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Riwayat sahih. Kalau Nabi SAW pernah duduk bersama Aisyah di Madinah, lalu datanglah dua orang wanita yang memberikan salam. Begitu mendengar suara, Nabi SAW tiba-tiba berdiri dan buru-buru membuka pintu dan mempersilakan dua wanita tua untuk masuk. Lalu berkata, wahai Aisyah, layani tamu kita. Maka Aisyah pun melayani radhiyallahu anha, dan beliau dengan adabnya kalau tamu datang tidak menanyakan kenapa datang, untuk apa, sampai mereka ceritakan. Mungkin dia cuma sekedar mau bertamu. Adab syar'inya begitu. Ada orang subhanallah tamu masih depan pintu, mau apa? Ini super pelit ini, luar biasa. Panggil dulu, datang, masuk, berikan minuman, berikan makanan. Kalau dia nggak terangkan, ya sudah, berarti cuma mau bertamu, kan gitu. Itu adabnya. Aisyah pun radhiyallahu anha melayani kedua tamunya ini, ngobrol-ngobrol secara umum, nggak tanya kalian siapa, mau apa di sini, nggak ada nanya. Udah makan, mereka cerita apa, Aisyah menjawabnya radhiyallahu anha. Pulanglah dua wanita tersebut. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, siapa dua wanita itu? Begitu luar biasanya anda menghormatinya. Apa kata Nabi SAW? Kalau yang satu adalah adiknya Khadijah, dia adik kandungnya Khadijah, dan yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah yang selalu mengunjungi rumah kami pada saat di Mekah. Perhatikan ini kalimatnya ya. Apa yang terjadi? Aisyah tiba-tiba cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya, ya, dan sudah masuk ke dalam tanah, sementara Allah sudah menggantikan anda wanita Quraisy yang lebih baik. Maksudnya Khadijah sudah tua ya Rasulullah, sudah mati, kenapa masih diingat? Saya ada, masih hidup, lebih muda, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang mengganti kedudukan Khadijah. Dia beriman padaku pada saat orang kufur, dia membiayai agama ini dengan hartanya, dan Allah mengaruniakan saya anak darinya. Lalu Aisyah terdiam, tahu kalau dia salah. Aisyah pun minta maaf dengan Nabi SAW. Perkataannya memang tegas ya, tapi Aisyah minta maaf teman-teman. Kenapa yang sering dinukil ini Aisyah cemburu, gitu kan? Baik, yang kita ambil sebagai ibrah pelajaran adalah peringatannya Nabi, bukan perilakunya sahabatnya, kan gitu. Sahabat misalnya ada yang minum khamar, apa hukuman Nabi? Dicambuk. Pelajarannya adalah hukumannya, kan itu hukumnya, bukan perilaku sahabatnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Cemburunya Aisyah perilaku, tapi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Ini kan yang penting. Pernah dalam riwayat lain juga Aisyah cemburu radhiyallahu anha dengan Sofia radhiyallahu anha, karena Sofia adalah wanita yang cantik dari turunan Yahudi juga. Allah berikan kelebihan, sebagaimana ulama-ulama hadis nukil tentunya. Kemudian Nabi SAW datang dari rumah Sofia, lalu kata Aisyah, ya Rasulullah,
cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu, gitu kan? Padahal sebenarnya Aisyah juga pendek, gitu. Tapi begitu bahasanya, karena dalam riwayat dikatakan Nabi SAW kalau berdiri Aisyah sampai ke pundaknya, jadi posisinya sama Sofia sama saja, tapi kecemburuan, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat yang kalau kalimat itu ditaruh di lautan merusak lautan itu. Perkataan kau mengatakan madumu itu pendek, maka itu sudah cukup membuat dosamu luar biasa. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Aisyah minta maaf, salah nih. Yang perlu digarisbawahi adalah tegurannya Nabi SAW dan Aisyah menerimanya, kan gitu. Jangan dinukil hanya perkataan Aisyah saja, seakan-akan Aisyah ini cemburuan dan tidak dijelaskan masalah hukum syar'inya. Jelas ya? Pernah juga satu kali dalam kejadian yang lain, Nabi SAW, riwayat ini dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Beliau radhiyallahu anha dapat giliran tidur Nabi SAW, giliran mabitnya. Di Ramadan, Nabi SAW keluar malam hari menuju ke masjid. Aisyah bangun, dilihat Nabi nggak ada. Buru-buru dia pakai bajunya, didatangi satu persatu rumah istri Nabi. Takutnya Nabi lagi ada di situ. Gitu. Datang, ketuk, ada Rasulullah? Nggak ada, kan malam kamu. Ketuk yang dua, yang ketiga, nggak ada semua. Aisyah sambil jalan buru-buru sampai akhirnya muncul pikiran dia ke masjid. Dilihat Nabi SAW lagi sholat di masjid. Begitu Nabi tahu ini Aisyah di sebelahnya lagi ada, nafasnya terengah-engah karena buru-buru jalan, gitu kan? Nabi SAW balik, sahabat lalu berkata, wahai Aisyah, kamu cemburu lagi? Ini malam Ramadan, malam ibadah, gitu kan? Maka Aisyah pun meminta maaf lagi, salah, tapi hukum syar'i teguran Nabi SAW, gitu kan? Artinya tidak layak kamu cemburu seperti ini, jangan penuh dengan kecurigaan. Dan hampir semua teman-teman kecemburuan Aisyah seperti itu. Kasus misalnya yang saya juga sering dengar dinukil ini, kalau salah seorang istri Nabi memberikan kurma satu piring, lalu kemudian Aisyah menepisnya, gitu kan? Jatuh tertumpah. Apa kata Nabi SAW? Pungutlah kepada pembantu yang membawanya, pungutlah, ibumu sedang cemburu. Kalau betul-betul Aisyah itu teman-teman tidak merasa bersalah, pasti dia akan lanjutkan, udah nggak usah pungut, apalah, mungkin dia tambah marah. Tapi enggak loh. Waktu Nabi SAW mengatakan pungutlah karena ibumu sedang cemburu, sebagian ulama hadis mengatakan Aisyah pun merasa malu dengan Allah dan Rasulnya, maka dia pun tidak melanjutkan, membiarkan kurma itu dipungut dan diletakkan di depan piring, di depan Nabi SAW, di rumah Nabi, dan Nabi memakannya. Coba lihat riwayat ini teman-teman, hukum syar'inya yang Nabi SAW sebutkan. Jangan selalu Aisyah disalahkan ini, kesannya kayak dia sudah luar biasa dalam kesalahan-kesalahan seperti ini, dan banyak riwayat yang berhubungan seperti ini teman-teman sekalian. Maka kita harus adil di sini. Dan riwayat yang baru kita jelaskan, kisah Juwairiyah, riwayat yang paling kuat bagaimana Aisyah melihat depan matanya Nabi SAW menikahi Juwairiyah, padahal tadinya dia cemburu. Dia bilang, pada saat saya lihat depan kemah, saya langsung membencinya. Membenci maksudnya adalah saya melihat ini orang pasti jadi saingan saya nih. Tapi waktu dia bilang, mana utusan Allah, silakan masuk. Disuruh masuk ke dalam rumah. Allahu alam ini akhwat kita kalau sekarang. Nah, nggak ada, tutup pintu. Jangankan datang ke rumah, ya. Mungkin kalau SMS, telepon sudah jadi masalah besar ini, gitu ya. Padahal belum tentu. Mungkin orang niatnya baik, kita tidak tahu, gitu kan. Dan kita harus bersangka baik dengan manusia. Saya sudah pernah nukil teman-teman sekalian riwayat-riwayat para salaful ummah, sampai mereka berkata kalau seandainya ada seseorang muslim di atas gunung, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, firman Allah, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Perkataan ini dalam Al-Quran diceritakan tentang statementnya Fir'aun, yang dia kalau naik di atas teras rumah istana dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tinggi. Sebab Musa alaihissalam mengatakan Allah itu a'la. Lalu dia balas dengan kata-kata dia itu. Apa kata ulama? Kalau saya lihat muslim di atas gunung bilang itu an rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian tinggi, saya akan bilang, oh dia lagi baca ayat. Lihat bagaimana sangka baiknya. Padahal orang itu sebutkan, mungkin dia betul ngaku Tuhan. Kalau saya melihat saudara saya muslim jenggotnya basah dengan khamar, saya akan mengatakan tertumpah pada jenggotnya khamar. Dan kalau saya temukan seorang muslim berada di atas satu unta tunggangan dengan wanita lain,
saya akan mengatakan bahwasanya itu mungkin istrinya, mungkin ibunya, mungkin adiknya. Ya. Coba kalau antum sekarang lihat ada seorang laki-laki sama perempuan di mobil, antum nggak kenal perempuannya, langsung matanya melotot, berhenti motornya, cek. Kenapa ini? Bagaimana sangka buruk? Memang dia sudah nikah, antum tidak diundang. Mungkin antum bukan sahabat dekat harus diundang, gitu kan? Jadi kita harus sangka baik teman-teman sekalian, ya kan? Seperti itulah orang mengambil hukum. Jadi jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang tidak perlu. Ya. Ini juga sebuah pelajaran yang luar biasa. Tapi yang kita ingin diterangkan kisah tentang Thabit, dan kita kembali kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau pun akhirnya sampai berita kepada beliau bahwasanya Juwairiyah melakukan itu, dan riwayat menjelaskan waktu dia mengatakan, Juwairiyah mengatakan, saya akan datang ke Nabi kalian dan meminta agar ditebus, gitu kan? Makanya Thabit pun mengatakan untuk Rasulullah SAW silahkan, tidak usah ditebus. Riwayat lain juga menjelaskan waktu Nabi SAW bilang, hai Juwairiyah, kau mau yang lebih baik nggak? Dia bilang iya, saya tawarkan kamu, saya bebaskan dan kamu masuk Islam lalu saya nikahi. Dia mengatakan baiklah. Lalu kata Nabi SAW, kamu bagian dari siapa? Dia bilang Thabit bin Qais, kata Juwairiyah. Maka Nabi SAW memanggil Thabit, mengatakan, hai Thabit, orang ini akan saya ambil, apakah kau ingin tebusan? Kata dia, tidak ya Rasulullah, untuk anda silahkan, saya nggak butuh tebusan apa-apa, silahkan diambil. Maka ini ulama menjadikan sebagai nilai plusnya Thabit bin Qais radhiyallahu anhum ajma'in. Juga Thabit bin Qais teman-teman, karena sudah mendengarkan dari Nabi SAW tadi, kau akan hidup mulia. Mulia di sini kita akan jelaskan nanti ya, apa itu mulia. Kau akan kaya raya, kau akan bahagia, punya keturunan banyak, istrimu juga akan hidup bersamamu bahagia, dan seterusnya. Itu maknanya. Kau akan mati syahid. Ada statement Nabi kau akan mati syahid. Bayangkan ya, sudah ada jaminan. Tapi ciri seorang mukmin teman-teman, dia mencari, walaupun sudah ada janjinya, gitu kan? Cari sesuatu itu. Dijanji jamin masuk surga orang beriman, iya. Tapi lakukan sesuatu yang membawa kita ke sana. Nabi SAW dijamin akan mendapatkan dan menang di Khaybar dan Mekah, gitu kan? Tapi beliau pulang ke Madinah tidak duduk manis teman-teman sekalian. Bentuk pasukan, pergi ke Khaybar, kemudian sempat ada beberapa muslim yang mati syahid, jari beliau sempat kena anak panah Yahudi berdarah, gitu kan? Dan ini jelas Nabi SAW mengalami suka duka pada saat itu dan akhirnya menang. Jadi ada ikhtiar menyambut sesuatu yang sudah dijanjikan. Thabit bin Qais semenjak mendengar dari Nabi SAW dia mati syahid, dia makin gencar berjihad teman-teman sekalian. Semua peperangan dihadiri oleh Thabit bin Qais karena ingin mengejar apa yang telah Nabi SAW janjikan. Dan dikatakan Thabit bin Qais akhirnya mendapatkan syahadanya pada saat terjadi perang melawan Musailam al-Kadzab. Dan Musailam al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku sebagai Nabi di akhir hidupnya Nabi SAW, sampai Nabi meninggal Abu Bakar memeranginya. Dan waktu itu pasukan perang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan karena banyaknya pasukannya Musailam al-Kadzab, ya, ini puluhan ribu orang di bawah dia yang mengaku dia sebagai Nabi, menyerang sampai-sampai pasukan Khalid bin Walid terpukul mundur dan banyak kemah-kemah muslimin yang runtuh pada saat itu. Lalu Thabit waktu itu kebetulan memegang benderanya Ansar, dan dia berkata pada saat itu melihat pasukan muslimin mundur, wahai muslimin, bukan seperti ini cara kami berperang di zaman Nabi SAW. Begitu lihat musuh datang lalu pukul mundur, bukan ini cara perangnya di zaman Nabi. Mau tahu bagaimana caranya? Lihat saya sekarang. Maka dia pun mengangkat tinggi bendera Ansar, lalu bertakbir, lalu kemudian dia sendirian menyerang musuh, menembus musuh yang disegel oleh kaum muslimin. Terus saja dia menebas kiri kanan sana sini sampai dia terbunuh mati syahid. Dan karena perilaku Thabit radhiyallahu anhu ini, akhirnya seluruh sahabat semangat kembali, kemudian mereka kembali menyerang sampai berhasil memukul mundur Musailam al-Kadzab, dan akhirnya mati Musailam al-Kadzab itu. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik mengatakan sebelum perang melawan Musailam al-Kadzab, aku datang kepada Thabit pada saat dia sedang melumuri jasadnya dengan wangi-wangian. Dia pakai baju terbagusnya, lalu dipakai baju perang di atasnya, kemudian dia pakai wangi-wangian yang sangat banyak. Maka aku bertanya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu majma'in, apa yang aku lihat ini? Kenapa kau lakukan ini? Maka dia menjawab, ini saatnya aku gugur sebagai syahid wahai ponakanku. Lalu Thabit melangkah maju dan dia berkata, beginilah seharusnya kita melindungi wajah-wajah kita dengan melawan mereka.
Betapa buruk perkara di mana kalian membiasakan rekan-rekan kalian di atasnya. Tidak begini kami dulu berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu Thabit merangsak masuk hingga dia pun mati syahid. Anas juga meriwayatkan bahwa Thabit datang di perang Yamamah. Dia memakai 2 helai kain putih dan kelak ia dikafani dengan keduanya. Pada saat itu kaum muslimin terpukul mundur. Maksudnya orang mati syahid tidak dikafani baju di badannya, tapi dia pakai baju putih dalam kancah peperangan yang dianggap itu baju terbaiknya. Pada saat kaum muslimin terpukul mundur, maka dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dihadirkan oleh mereka, orang musuh-musuh, dan aku memohon ampunanmu dari apa yang dilakukan oleh mereka. Betapa buruk perkara di mana kalian, wahai saudara-saudaraku, membiasakan rekan-rekan kalian di atasnya. Kenapa kalian diam? Dipukul mundur malah kalian tidak melawan. Biarkan kami ya dengan mereka sesaat. Lalu dia maju dan berperang sampai dia pun terbunuh dan dia meraih mati syahid itu. Lalu kemudian dia mengingat dan dia mengingatkan teman-temannya tentang hadis-hadis Nabi, seperti misalnya hadis yang menyebutkan tentang orang-orang mati syahid, mereka akan berada di mulut-mulut burung yang bergelantungan dan berterbangan di surga. Dan juga menyebutkan tentang firman Allah surah An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Aku berharap, kata Thabit, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Pada saat itu dia pun mati syahid dan mati bersamanya sahabat dekatnya yang telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW tadi, ada Ammar. Thabit juga di sini dikatakan pada saat dia meninggal, atau pada saat dia masih hidup, sempat Nabi SAW ditanyakan tentang Thabit, dan orang Arab, teman-teman, kita sudah selesai dengan mati syahidnya, masalah bab yang pasal yang lain, pujian Nabi SAW tentang Thabit. Maka orang Arab kalau mau menilai seorang laki-laki, dia berkualitas tinggi atau enggak, orang ini layak jadi sahabat atau enggak, jadi suami atau enggak, maka ditanyakanlah kepada orang-orang bijak. Dan kalau jawaban orang-orang bijak itu ni'mar rajul, ni'mar rajul itu sebaik-baik, sebesar nikmat yang sangat luar biasa, pada disebutkan namanya misalnya, seperti Nabi SAW mengatakan ni'mar rajul Thabit bin Qais bin Syammas, sebaik-baik laki-laki adalah Thabit bin Qais bin Syammas, yang berarti adalah Thabit bin Qais adalah laki-laki yang paling layak untuk menjadi suami, untuk menjadi teman, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi murid, ya. Semua ini adalah untuk menjadi orang tua. Dia adalah orang yang terbaik, dan ini pujian langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabit semasa hidupnya dia selalu melibatkan ketiga anak laki-lakinya, Abdullah, Muhammad dan Yahya, dalam kancah peperangan, dan dia berusaha mendidiknya dengan jihad sampai ketiganya pun semuanya meraih mati syahid dan ikut bersama ayahnya dalam setiap peperangan. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bahas apa yang kita dapatkan manfaat dari hadis ini. Pertama, berhubungan dengan manaqib, kelebihan pribadinya Thabit radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Rasulullah SAW menjamin untuk beliau 3 hal, dan ini sebuah fadilah, yaitu dia pasti hidup mulia, dia pasti mati syahid, dan dia pasti masuk ke dalam surga. Yang kedua, dia mendapatkan julukan khatibnya Nabi SAW, dan sudah kita jelaskan tadi kisahnya. Awal dia menjadi khatib untuk Nabi SAW itu ada di halaman 209 sampai 211 bagian-bagian bukunya. Yang ketiga, dia termasuk yang pertama masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, ini juga sebuah fadilah, ya. Yang keempat, dia adalah laki-laki yang taqi dan wara'. Taqi adalah orang yang patuh, dan wara' adalah orang yang menjaga kesucian, kehormatannya dengan Allah. Nah, itu ada dijelaskan di halaman 212 sampai 213. Tapi di antara kisah tadi adalah pada saat turun firman Allah, innallaha la yuhibbul mustakbirin, Allah enggak suka dengan orang-orang sombong, dan juga ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, al-ayah, hai orang beriman jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Maka Thabit bin Qais tidak keluar dari rumahnya beberapa hari. Lalu dia mengatakan, aku pasti jadi penghuni neraka. Terus dia ucapkan, dia sholat di rumah pun pada saat itu dia kena ketakutannya. Sampai akhirnya Nabi SAW tanyakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, dan ternyata dia tetangganya. Lalu kemudian didatangi rumahnya oleh Sa'ad, lalu dia menjelaskan kalau
ya saya sebenarnya adalah orang yang paling tinggi suaranya di hadapan Nabi SAW. Saya adalah orang yang menyukai keindahan, maka saya takut saya masuk termasuk orang yang